Halo semua, saya Handra. Pada video ini, saya akan bahas tentang cara menghapus sebuah dokumen dan perbedaannya dengan proses arsip ya. Nah, jadi sekarang saya sudah login ke akun demonya saya di menu sell. Jadi contohnya di sini adalah menu penjualan atau menu sell. Di sini pada tahapan quotation atau penawaran, untuk menghapus sebuah dokumen itu simpelnya kita tinggal cari di titik 3 di dokumen yang kita mau hapus. Jadi asumsi kita sudah tahu kita mau hapus yang 557. Kalau misalnya dokumennya nggak kelihatan di sini, kita bisa cari langsung 557 di sini, di kanan atas ya. Nah, begitu dokumennya sudah terfilter, kita bisa langsung simply delete word-nya. Jadi kalau kita klik delete word di sini, Diskear akan langsung otomatis delete. Nah, tapi yang perlu jadi catatan adalah apabila dokumen tersebut sudah mempunyai dokumen lanjutan. Jadi dalam hal ini contohnya misalnya untuk penawaran ini kita sudah lakukan fulfillment. Jadi kita tidak akan bisa lakukan hapus langsung dari sini. Jadi delete code ini tidak akan bisa dilakukan kalau sudah ada dokumen selanjutnya dari transaksi tersebut. Jadi kalau misalnya quotes, berarti kalau sudah ada pengiriman barang atau fulfillment, itu kita nggak akan bisa hapus langsung dari depan, tapi kita harus hapus si fulfillment-nya dulu. Konsep yang sama juga sama dengan ketika di invoice ya. Jadi kalau misalnya invoice-nya itu sudah ada penerimaan uang, sudah ada payment, sudah ada fulfillment, jadi kita harus hapus dulu payment dan fulfillment-nya. Nah, cara hapusnya kita tinggal masuk ke dalam. Di bagian kanan bawah itu akan ada payment record. Nah, jadi kalau misalnya record ini kita sudah terima pembayarannya, dia akan kelihatan ada payment record di sini. Dan juga kalau misalnya sudah kita lakukan fulfillment akan kelihatan fulfillment record-nya juga di sini. Mungkin di sini supaya kelihatan saya fulfill dulu mungkin. Saya fulfill direct saja. Saya fulfill satu langsung misalnya. Nah, di sini saya sudah berhasil fulfill dan kita bisa lihat di sebelah kanan bawah itu akan kelihatan fulfillment record dan payment record. Nah, di sini untuk menghapus dokumen 556 ini, kita tidak akan bisa hapus dari depan. Jadi kita perlu hapus di fulfillment-nya dulu, hapus fulfillment record. Begitu fulfillment record sudah terhapus, kita hapus lagi payment record-nya. Nah, begitu payment-nya sudah selesai dihapus, kita bisa masuk ke halaman depannya lagi. Jadi ini kalau saya back lagi, dan misalnya saya cari si dokumen tersebut, ini saya refresh. Oke, 556. Nah, jadi tadi kalau misalnya status payment tadi belum benar-benar berubah, itu terkadang memang page-nya memang belum nampil ya, belum nampil sesuai dengan latest update. Tapi sebenarnya kita nggak perlu reload. Nah, dalam hal ini sekarang status fulfillment dan status payment-nya sekarang sudah terreset ke awal, jadi sudah unfulfilled dan payment-nya juga sudah jadi fully pending. Jadi di sini saya bisa langsung delete invoice-nya. Oke, invoice has been deleted successfully. Nah, itu cara untuk hapus dokumen. Nah, perbedaannya dengan proses arsip,
Jadi untuk proses delete tadi, apabila dokumen tersebut sudah ada catatan jurnalnya, jadi contoh kalau sales invoice sudah ada pengakuan piutangnya, sudah ada pengakuan salesnya, pada saat kita mengarsipkan, itu jurnal yang sudah tercipta tidak akan tidak akan di reverse ataupun jadi jurnal yang sudah dibukukan itu akan tetap stay seperti itu. Jadi proses arsip itu tidak akan menghapus jurnal yang sudah dilakukan. Nah, jadi kalau misalnya ini contoh di sini ada sales invoice 555, statusnya sudah fulfill. Kalau misalnya saya arsipkan, jadi di sini kita bisa set, di sini ada close invoice. Close invoice ini akan memindahkan dari invoice ke arsip. Nah, di sini kita bisa lihat kalau si sales invoice ini sebenarnya sudah ada fulfillment. Jadi untuk pengiriman barang dan invoice sales invoice-nya, kedua rekod ini kalau misalnya fulfillment-nya sudah ada jurnal pengakuan HPP, itu juga tidak akan tidak akan dihapus, tidak akan di reverse. Jadi proses arsip, saya ulangi, tidak ada proses reverse ataupun proses deleting jurnal yang sudah tercipta. Oke, itu penjelasan untuk proses hapus dokumen dan juga perbedaan dengan proses closing dokumen ataupun arsip dokumen. Ya. Semoga membantu. Ya, terima kasih atas waktunya.